warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaqim Al-Amin, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini saya akan melaksanakan tugas dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bersama saya adalah Bapak Arif Susanto, Kepala SDN 1 Ngoram, yang akan menjadi Kepala Sekolah selaku narasumber dalam wawancara pada pagi hari ini. Beliau adalah Kepala dari SDN 1 Ngoram, Kecamatan Cepu. Dan pada modul ini nanti dan pada wawancara ini nanti kami akan membahas tentang beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan nilai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Pak Amin, ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf saya mengganggu waktu Pak Arif sebentar karena untuk menyelesaikan tugas dari modul 3.1 ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah untuk bertanya perihal tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Baik Pak Arif, untuk selanjutnya saya mohon kesediaan dari Pak Arif untuk berkenan menjawab pertanyaan apa yang nanti saya sampaikan. Baik, saya nanti akan bersedia menjawab pertanyaan dari Pak Amin. Pertanyaan yang jenengan ajukan nanti mudah-mudahan saya bisa menjawabnya dengan baik dan lancar. Jadi monggo bisa dimulai untuk bertanya. Baik, terima kasih Pak Arif atas kesediaannya. Pak Arif sebagai kepala SD yang tentunya Bapak juga memiliki tugas-tugas lain sebagai kepala sekolah. Mungkin ada di K3S atau mungkin menjadi panitia-panitia yang lain yang mana aktif juga dalam kegiatan tersebut. Pastinya juga Pak Arif mengalami banyak sekali masalah-masalah yang Bapak temui, baik itu kasus-kasus yang kemudian harus bisa diselesaikan. Kiranya selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, itu bagaimana Pak? Ya, ini terima kasih Pak Amin. Bahwa di setiap instansi itu yang saya kenal selama ini berada di sekolah yang sama, yang sekarang ini kasus dilema etika ataupun bujukan moral itu bisa kita mengidentifikasinya terjadi di sekolah kita. Bagaimana, apakah itu benar-benar terjadi atau mungkin anggapan saja terjadi. Nah, itu perlu kita identifikasi. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menginventarisir fakta-fakta yang ada, kemudian fakta yang relevan dengan situasi yang ada. Kemudian kita memastikan siapa saja yang ada atau yang terlibat dalam situasi ini. Situasi ketika mereka terlibat dalam sebuah permasalahan, kemudian intinya yang utama adalah kita harus menganalisis dulu, mengenali apakah ada nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi ini yang terjadi di sekolah kita. Sementara itu Pak Amin. Oke, baik. Berarti yang pertama Pak Arif lakukan adalah menginventarisir tadi, ya, kemudian betul. memastikan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan dan situasi ini. Baru kemudian Bapak juga mengenali adanya nilai-nilai apa yang bertentangan dalam masalah tersebut. Ya. Selanjutnya Pak Arif, ya, kan banyak sekali nih masalah yang Pak Arif lakukan, yang Bapak Arif terasakan di sekolah-sekolah, di lingkungan sekolah kita terutama, entah itu juga di sekolah maupun di luar juga. Nah, sebagai kepala sekolah dan yang sudah berpengalaman ini Pak Arif, untuk menangani kasus-kasus tersebut, jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar, terus kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan juga, bagaimana Pak Arif dapat menjalankan pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Nah, dalam hal ini untuk mengambil keputusan semacam ini, kadang kita melihatnya ada unsur kebenaran, dua-duanya benar, mungkin salah satunya benar, atau mungkin tidak selaras dengan yang dimaksud. Yang satu tentu yang kita utamakan adalah komunikasi Pak. Yang pasti komunikasi antara kedua kepentingan tersebut di sekolah dengan mediator atau mediasi kepala sekolah untuk memutuskan suatu masalah. Kita berpegang pada prinsip pengambilan keputusan yang antara lain berbasis pada hasil akhirnya nanti, kemudian berbasis pada pusat juga kepada peraturan yang ada, kemudian juga kepada rasa peduli kita. Seperti itu langkah yang biasa kita ambil Pak Amin.
Berarti jadi intinya itu perlu adanya komunikasi, baik itu antara kedua belah pihak yang tadi bertentangan, dan kita sebagai kepala sekolah berlaku sebagai mediator, begitu ya Pak Arif ya. Terus selain itu juga berpegang teguh pada prinsip-prinsip peraturan dalam pengambilan keputusan. Baik Pak Arif, kemudian kira-kira apa langkah-langkah atau prosedur yang Pak Arif lakukan seperti yang sudah dilakukan Pak Arif selama ini? Nah, langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan, biasanya kalau di sekolah yang seperti ini, pengalaman kita selama kita ini perlu mengambil langkah-langkah untuk mengambil keputusan, tentu saja keputusan yang diharapkan adalah keputusan yang terbaik untuk semua pihak. Yang pertama, kita lakukan itu mengidentifikasi kasus yang ada, menginventif, kita inventarisir permasalahan atau kasus, kemudian mengidentifikasi personal yang berkasus. Tentunya kemudian merencanakan pembicaraan bersama atas kasus tersebut. Kemudian mengelola pemecahan kasus pada rapat intern, misalkan kalau kita rapat di sekolah. Kemudian pengambilan keputusan akhir permasalahan ini terjadi, keputusan hasil rapat. Jadi yang terakhir adalah hasil yang kita dapatkan ini adalah pengambilan keputusan dari hasil rapat ketika kita bertemu bersama. Itu Pak Amin. Berarti langkah-langkah itu seperti yang pertama tadi, identifikasi masalahnya, kemudian merencanakan bagaimana menyelesaikannya, kemudian mengelola dan membicarakan dalam suatu rapat berdasarkan keputusan bersama. Itulah keputusan yang nanti diambil, begitu ya Pak Arif ya. Terus selanjutnya Pak Arif, kira-kira hal-hal yang selama ini dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan tersebut pada kasus-kasus dilema itu apa ya Pak? Nah, hal-hal yang paling efektif dalam kasus ini adalah, yang pertama adalah kepala sekolah itu harus menganggap bahwa semua warga sekolah itu memiliki integritas serta loyalitas yang tinggi kepada pimpinannya, serta lingkungan tempat kerja satu yang tadi warga sekolah atau semua guru atau warga sekolah lain memiliki integritas loyalitas terhadap pimpinan serta lingkungan tempat kerja mereka. Kemudian yang perlu kita lihat adalah bahwa perbedaan pandangan atau pendapat terhadap segala sesuatunya itu diyakini bermuara kepada keinginan bersama untuk memecahkan suatu masalah. Atau tadi yang kita katakan kasus di mana dia bekerja, selain hal tersebut yang bisa membantu atau yang efektif dalam mengambil keputusan ini, sekolah tentunya memiliki sumber daya yang berintegritas loyal di sekolah, juga memiliki semangat kebersamaan yang tinggi Pak. Gitu. Berarti artinya mereka hanya punya keinginan untuk meningkatkan kinerja, atau sekolah ataupun instansi di mana kita berada itu adalah menjadi modal kepala sekolah untuk menjadikan apa yang namanya pengambilan keputusan yang baik itu ya Pak ya. Terus intinya juga yang paling efektif itu adalah memiliki sumber daya yang loyal, kemudian memiliki integritas terhadap pimpinan yang betul-betul menjadi modal untuk mencapai tujuan bersama. Terus kemudian Pak Arif, kira-kira hal-hal yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan, baik itu kasus-kasus yang syarat dengan dilema ITK, itu tantangannya apa saja Pak? Tentu di lingkungan ini berbagai tantangan, dimanapun kita berada pasti muncul akan, tetapi bagaimana kita bisa memandangnya, tantangan itu seperti apa. Kalau tidak salah, hal-hal yang sering muncul atau yang menjadi tantangan kita, kalau saya sebagai kepala sekolah ketika mengambil keputusan ini merasa sulit, tentu kan ada hal-hal yang menyebabkan, misalnya ketidaksamaan pandangan bersikap pada suatu kasus sehingga pengambilan keputusan itu harus tertunda. Jadi beberapa sikap pandangan terhadap hal tersebut ini menjadikan kita kadang tertunda untuk memutuskan suatu masalah. Kemudian yang lainnya adalah regulasi atau peraturan yang berlaku. Ada kalanya menjadi kendala dalam mengambil keputusan. Maksudnya, ketika sebuah keputusan itu akan diambil, pada keputusan itu dilihatnya bermanfaat atau benar untuk kedua belah pihak. Tetapi ternyata terbentur pada aturan regulasi yang tidak memperbolehkan. Nah, ini juga menjadi kendala kita. Kadang seperti itu. Kemudian para pihak yang tadi yang punya masalah tadi saling mempertahankan pendapatnya masing-masing Pak, yang dianggap paling benar menurut mereka. Jadi ini juga merupakan suatu kendala bagi penyelesaian
masalah ini. Berarti yang jadi tantangan dari Pak Rep sendiri tadi antara pandangan perbedaan prinsip tadi dari masing-masing pihak. Kemudian juga kadang peraturan yang berlaku itu sering bertentangan dengan apa yang tadi sudah benar dalam menyelesaikan masalah. Kemudian Pak Rep, masalah itu tadi memiliki tata kala atau memiliki jadwal tertentu ketika ada permasalahan, bisa langsung diselesaikan di tempat atau dijadwalkan terlebih dahulu, Pak? Nah, begini Pak Amin, yang namanya tata kala atau jadwal itu biasanya diperlakukan bagi kegiatan-kegiatan yang sudah terprogram dengan baik. Demikian juga untuk kasus-kasus di dilema etika ini, ketika kita menjadwalkan, kadang di satu kurun waktu tertentu tidak terjadi permasalahan atau tidak terjadi kasus. Nah, ini untuk menjadwalkan atau tatkala, katakanlah penyelesaian pengambilan keputusan, ketika terjadi menjadwalkan program, selalu seperti begitu, hanya kita diberikan ruang atau waktu pada saat ada kasus dilema etika. Ini muncul merupakan bagian dari kegiatan sekolah, karena bagaimanapun satu masalah kadang bisa muncul, kadang juga bisa tidak muncul. Nah, tertentulah intinya gitu. Jadi kita sikapi secara fleksibel saja terhadap kasus-kasus tersebut. Berarti kita menyikapinya dengan mediasi, memberikan waktu ruang untuk menyelesaikan masalah seperti itu, Pak Amin. Berarti untuk penyelesaian masalahnya tadi sendiri tergantung kasusnya ya Pak ya? Tergantung kasus. Baik itu waktunya, baik itu mungkin nanti ruang waktunya dan sebagainya. Terus diselesaikan, bisa diselesaikan dengan cepat, apalagi itu yang menyangkut dengan masalah pada murid. Terus juga ada yang bisa ditunda, diberikan ruang dan waktu tersendiri gitu ya Pak ya, dengan menggunakan penjadwalan atau tata kala tadi. Selanjutnya Pak Arif, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang menjadi pembantu atau yang bisa mempermudah Pak Arif dalam menyelesaikan pengambilan keputusan yang baik ini? Nah, dengan kaitannya dengan ini untuk kasus-kasus ini, apakah ada yang membantu seseorang atau bagaimana faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Kalau di sekolah itu biasanya ada faktor kedekatan, ya faktor kedekatan kepala sekolah atau kepala instansi yang dimana dia berada dengan sesama atau dengan semua pegawai di sekolah. Kemudian ini adalah faktor yang bisa mempermudah dalam pengambilan keputusan, karena hubungan kedekatan mereka antara kepala sekolah dengan anak buah misalnya, ini mempermudah pengambilan keputusan. Kemudian hubungan yang akrab dengan dekat antara pegawai di sekolah, jadi di warga sekolah antara pegawai dan hubungan dekat ini yang akrab, artinya begitu ada masalah muncul akan bisa dapat segera terselesaikan, Pak. Karena dalam hal ini mereka akan lebih mudah memberikan pemahaman satu sama lain. Kemudian adanya kerjasama yang baik antara warga sekolah di sekolah itu, menjalin kerjasama dengan komite juga, kadang bisa memberikan sumbangsih saran, pendapat dan sebagainya dalam rangka kalau di sekolah itu memerlukan masukan dan sebagainya. Peran komite itu juga sangat membantu, sangat berguna dan mempermudah dalam pengambilan keputusan sekolah terkait dengan adanya tadi istilah dilema etika. Berarti memang dari Pak Arif sendiri ada yang membantu atau faktor-faktor lain yang bisa mempermudah Pak Arif dalam menyelesaikan masalah. Ya. Bisa melalui dari peran guru-guru, peran anak buah yang ada di lingkungan tersebut, atau mungkin juga dari komite sekolah yang menjembatani antara pihak sekolah dengan masyarakat, baik antara kepala sekolah dengan guru-guru juga. Baik, kemudian Pak Arif, kira-kira selama pembelajaran ini ya apa yang dapat dipetik atau yang dapat diambil oleh Pak Arif mengenai penyelesaian pengambilan keputusan yang kira-kira dapat menyelesaikan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Pelajaran yang dapat kita petik, kita ambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, bahwa komunikasi itu menjadi salah satu kunci utama untuk mencari solusi dari hampir semua kasus di dilema etika. Jika komunikasi terbangun dengan baik, dengan indah, keputusan akan mudah diambil. Tentu berdasarkan berbasis pada rasa keadilan, kemudian kepedulian peraturan,
dan hasil akhir yang kita dapatkan, Pak. Baik. Jadi sekali lagi berarti pelajaran bisa Pak Arif petik, yang bisa kita petik ini adalah intinya kuncinya adalah komunikasi. Yaitu komunikasi itu bisa hampir pada semua kasus yang merupakan adalah solusi yang terbaik, yang sangat baik, yang mungkin bisa dilakukan untuk menemukan solusi bersama dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan dilema etika ini. Baik, sangat-sangat bermanfaat sekali Pak Arif wawancara kita pada pagi hari ini. Semoga ini nanti juga bisa memberikan ilmu lagi untuk saya, kemudian juga bisa menjadikan saya bisa seperti Pak Arif, seperti pengalaman Pak Arif. Semoga saya juga bisa menerapkan apa yang kita tanyakan, kita jawab bersama pada pagi hari ini. Demikian Pak Arif, terima kasih saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya Pak Arif. Sama-sama Pak Amin. Semoga ini juga bermanfaat. Panjenengan juga nanti akan membawa manfaat di SD Negeri 1 Moram ini, membawa kemajuan yang sudah maju semakin maju lagi. Amin. SD kita kemungkinan di lingkup sekolah kita ini sudah bagus. Saya harapkan untuk bisa ke tingkat kecamatan, bahkan ke tingkat kabupaten, bahkan yang lebih tinggi di tingkat nasional. Semoga sukses untuk kegiatan CGP-nya Pak Amin. Semoga dimudahkan dalam prosesnya dan diluluskan dengan nilai yang sangat memuaskan. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Arif atas doanya, dan mohon doa restu sekali lagi. Semoga setiap kegiatan saya nanti bisa didukung, dan tentunya dari doa Pak Arif semoga bisa menambah semangat saya untuk menyelesaikan tugas-tugas ini dengan baik. Demikianlah wawancara yang bisa kami lakukan. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Mustaqim Al-Amin, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blora. Di siang hari ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual saya terkait dengan modul 3.1 yang berjudul tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bersama nanti narasumber saya adalah Pak Andri. Beliau adalah kepala dari SDN 2 Semampir. Selamat siang Pak Andri. Selamat siang Pak Amin. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak Andri. Hari ini saya mengganggu Pak Andri terkait dengan tugas saya untuk mewawancarai kepala sekolah yang berkaitan dengan praktek atau kegiatan pengambilan keputusan selaku kepala sekolah, yang mana juga berhubungan dengan pendidikan kami pada materi modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Untuk Pak Andri, kira-kira berkenan atau tidak Pak untuk saya wawancari hari ini? Begini Pak Amin, saya berkenan untuk mewawancari. Nanti apa yang jenengan butuhkan atau pertanyakan, saya coba menjawab untuk tugas dikon. Ya, betul. Baik Pak Andri, sebagai kepala sekolah, Pak Andri kan juga mungkin punya tugas yang lain di luar sekolah. Mungkin juga tugas terkait dengan K3S yang mana juga aktif di sana. Otomatis Pak Andri juga akan mengalami banyak sekali masalah-masalah, dan tentu saja masalah-masalah itu ada yang berkaitan dengan dilema etika. Nah, pertanyaan saya Pak Andri, bagaimana Pak Andri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral yang mungkin Pak Andri pernah alami? Ya Pak, terima kasih bahwa di setiap instansi yang saya kenal selama ini, kita berada di sekolah yang sama. Dan sekarang ini kasus dilema etikanya ataupun bujukan moral itu kita bisa mengidentifikasi yang terjadi di sekolah kita. Bagaimana, apakah itu benar-benar terjadi atau mungkin anggapan saja terjadi? Nah, ini perlu kita identifikasi. Yang pertama yang kita bisa lakukan adalah kita bisa menginventarisir fakta yang relevan dengan situasi, atau kemudian kita memastikan siapa saja yang ada di dalam situasi ini. Situasi yang ketika mereka terlibat dalam sebuah permasalahan, kemudian intinya yang utama adalah kita harus mengenali atau mengidentifikasi ada nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi ini.
sementara itu Pak. Oke, berarti saya ulangi lagi Pak Andri, terkait dengan pengalaman Pak Andri untuk mengidentifikasi masalah-masalah tadi. Yang pertama adalah menginventarisir fakta-fakta yang terjadi, kemudian adalah memastikan siapa saja pihak yang terlibat di dalamnya. Kemudian juga melihat situasi yang intinya juga mengenali adanya nilai-nilai yang bertentangan pada situasi tersebut ya Pak Andri ya. Nah, selanjutnya Pak Andri, kan banyak sekali nih masalah-masalah yang Pak Andri mungkin alami di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah ya Pak Andri ya. Dan terutama juga Pak Andri kan sudah berpengalaman dalam mengalami kasus-kasus tersebut. Kira-kira jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, kira-kira bagaimana Pak Andri dalam menjalankan pengambilan keputusan yang terbaik itu Pak Andri? Ya, untuk yang jenengan pertanyakan tadi terkait untuk pengambilan keputusan yang semacam ini, karena masalahnya kita akan melihatnya ada dua unsur kebenaran yang dua-duanya benar, mungkin salah satunya benar, yang satu mungkin tidak selaras dengan yang dimaksud, yang satu tentunya yang kita utamakan adalah komunikasi. Komunikasi yang pasti komunikasi antara kedua kepentingan tersebut di sekolah dengan mediator atau dengan mediasi. Ya, kemudian kepala sekolah untuk memutuskan masalah tersebut kita berpegang pada prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang antaranya ada berbasis pada hasil akhir, kemudian berpusat juga kepada peraturan yang ada, kemudian juga rasa peduli. Seperti itu, jadi langkah yang perlu kita ambil seperti itu Pak Amin. Baik, intinya berarti adanya komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat, terus juga adanya mediator yang bisa memediasi atau memfasilitasi kedua pihak tersebut yang mungkin saling bertentangan. Kemudian juga yang kedua dan tiganya tadi adalah menggunakan prinsip-prinsip pengambilan keputusan berbasis hasil akhir dan peraturan gitu ya Pak Andri ya. Baik Pak Andri, selanjutnya kemudian kira-kira langkah atau prosedur apa yang bisa Pak Andri lakukan untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut tadi Pak Andri? Kalau begini Pak Amin, kalau kita biasanya kalau di sekolah ini seperti pengalaman kita selama ini, kita perlu mengambil langkah-langkah untuk pengambilan keputusan. Tentu saja keputusan itu diharapkan adalah keputusan yang terbaik untuk semua pihak. Jadi tidak individu tapi keseluruhan, atau yang misal kalau di sekolah juga di sekolah itu dirasakan yang pertama kita lakukan ini adalah mengidentifikasi kasus yang kita inventarisir permasalahannya atau kasus, kemudian mengidentifikasi kasus yang personal yang berkasus. Tentunya kemudian merencanakan pembicaraan bersama atas kasus tersebut. Kemudian setelah itu mengelola pemecahan kasus pada rapat intern, misalnya kalau kita rapat intern di sekolah. Kemudian pengambilan keputusan akhir permasalahan ini menjadi keputusan hasil rapat. Jadi yang terakhir adalah hasil yang kita dapatkan ini adalah pengambilan keputusan dari hasil rapat ketika kita bertemu bersama. Oh begitu. Berarti langkah-langkah yang Pak Andri ambil yaitu pertama tadi mengidentifikasi dari kasus tersebut, kemudian merencanakan bagaimana cara menyelesaikannya, kemudian dilanjutkan dengan mengelola atau membicarakan dengan melakukan rapat dan musyawarah dengan rekan-rekan pada mungkin dalam satu sekolah atau lingkup tersebut ya Pak Andri ya. Terus kemudian Pak Andri, kira-kira hal yang selama ini dianggap Pak Andri paling efektif dalam pengambilan keputusan itu dalam kasus-kasus dilema itu, etika itu yang bagaimana Pak Andri? Yang paling efektif menurut saya adalah dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah yang pertama, kepala sekolah harus menganggap semua warga sekolah itu memiliki integritas serta loyalitas yang tinggi terhadap pimpinan, serta lingkungan tempat kerja yang kerja satu ya tadi warga sekolah atau semua guru atau warga sekolah yang lain memiliki integritas, loyalitas terhadap pimpinan serta lingkungan tempat kerja mereka. Kemudian yang perlu kita lihat adalah perbedaan pandangan atau pendapat terhadap segala sesuatunya itu diyakini bermuara pada keinginan bersama untuk memecahkan satu masalah yang atau tadi yang kita katakan kasus di mana dia bekerja. Selain hal tersebut, yang bisa membantu yang efektif dalam pengambilan keputusan ini sekolah tentunya memiliki sumber daya yang berintegritas loyal
di sekolah juga memiliki semangat kebersamaan yang tinggi. Baik, artinya mereka hanya punya keinginan untuk meningkatkan kinerja mereka di sekolah atau instansi di mana mereka berada ya Pak Andri ya. Dan mana hal-hal tadi juga menjadi dasar dan modal kepala sekolah untuk menjadikan apa yang namanya mereka itu dalam mengambil keputusan yang secara baik itu Pak Andri. Terus kemudian jadi inti dari yang Pak Andri sampaikan terkait dengan hal paling efektif itu yaitu berkaitan dengan sumber daya manusianya yang loyal kepada pimpinan, yang mempunyai integritas kepada pimpinan, di mana hal itu menjadi model yang benar-benar paling efektif untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika itu ya Pak Andri ya. Baik, kemudian Pak Andri, tentu saja dalam penulisan masalah itu akan memiliki banyak tantangan. Kira-kira hal-hal yang selama ini Pak Andri alami yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan itu, baik dalam kasus-kasus dilema etika itu yang bagaimana Pak Andri? Tentu, ini Pak Amin, tentu berbagai tantangan dimanapun kita berada pasti muncul. Akan tetapi bagaimana kita memandangnya tantangan tersebut. Kalau tidak salah, hal yang sering kali muncul atau menjadi tantangan kita kalau saya sebagai kepala sekolah ketika pengambilan keputusan ini merasa sulit, tentu kan ada hal-hal yang menyebabkan, misalnya ketidaksamaan pandangan bersikap pada suatu kasus sehingga pengambilan keputusan tertunda. Jadi berbeda sikap berpandangan terhadap hal tersebut ini menjadikan kita kadang tertunda untuk memutuskan suatu masalah. Kemudian yang lainnya adalah regulasi atau peraturan yang berlaku juga. Ada kalanya menjadi kendala dalam pengambilan keputusan. Maksudnya ketika sebuah keputusan akan diambil, pada keputusan itu dilihat bermanfaat atau benar atau tidaknya untuk kedua belah pihak. Tetapi ternyata atau kenyataannya terbentur pada aturan atau regulasi yang tidak memperbolehkan. Nah, itu juga menjadi kendala ya, kendala kita atau kendala saya sebagai kepala sekolah. Kadang seperti itu, kemudian para pihak yang tadi yang punya masalah tadi saling mempertahankan pendapatnya, punya masing-masing yang dianggap paling benar menurut mereka. Jadi ini juga merupakan kendala. Sepertinya itu Pak. Berarti tantangan yang Pak Andri alami itu adanya beda pandangan atau prinsip antara kedua belah pihak. Kemudian juga kadang dalam menyelesaikannya itu peraturan yang berlaku juga terbentur di dalamnya Pak ya. Nah, yang mana hal itu tadi menjadi penghambat dalam menyelesaikan masalah ini tadi. Baik Pak Andri, terkait masalah-masalah tadi, pastinya Pak Andri juga memiliki tata kelola atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah langsung di tempat atau dijadwalkan terlebih dahulu Pak Andri. Begini Pak Amin, yang namanya tata kelola ya, atau jadwal itu biasanya diperlukan bagi kegiatan-kegiatan yang terprogram dengan baik. Demikian juga untuk kasus-kasus dilema etika ini. Ketika kita menjadwalkan, kadang di satu kurun waktu tertentu kita tidak terjadi permasalahan, setelah kita jadwalkan tidak terjadi masalah atau tidak terjadi kasus. Nah, ini untuk penjadwalan atau tata kala, katakanlah penyelesaian pengambilan keputusan ketika terjadi kasus ini yang kita sebut dilema etika, tentu tidak dilakukan secara khusus. Artinya kita tidak menjadwalkan ya, atau menjadwalkan tata kala atau program yang selalu seperti selalu ada begitu, hanya kita berikan ruang atau waktu pada saat ada kasus dilema etika ini muncul dan merupakan bagian dari kegiatan sekolah. Karena bagaimanapun satu masalah kadang bisa muncul, kadang juga tidak bisa tertentu. Nah, jadi kita sikapi secara fleksibel. Tatkala kasus muncul berarti kita menyikapinya dengan mediasi, memberikan waktu, ruang untuk penyelesaian masalah seperti itu intinya Pak. Berarti untuk menyelesaikan tadi tata kala maupun prosedurnya itu tergantung kasusnya. Berarti bisa dikatakan bisa dilakukan secara fleksibel menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Begitu ya Pak Andri ya.
Baik Pak Andri, selanjutnya itu kira-kira selama ini dari pengalaman Pak Andri, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang kira-kira dapat membantu Pak Andri mempermudah dan membantu dalam menyelesaikan pengambilan keputusan tadi Pak Andri? Untuk kasus-kasus apakah ada yang membantu seseorang atau bagaimana faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, kalau di sekolah itu biasanya ada faktor kedekatan. Ya, faktor kedekatan kepala sekolah atau kepala instansi yang dimana dia berada dengan sesama atau dengan semua pegawai di sekolah. Kemudian ini adalah faktor yang bisa mempermudah dalam pengambilan keputusan, karena hubungan kedekatan mereka antar kepala sekolah dengan anak buah misalnya ini mempermudah dalam pengambilan keputusan. Kemudian hubungan yang akrab dan yang dekat antar pegawai di sekolah jadi muncul, ya, akan bisa segera dapat terselesaikan, karena dalam hal ini mereka akan lebih mudah dipahamkan satu sama lain. Kemudian adanya kerjasama yang baik. Kalau lebih mudah, kalau di sekolah Pak Amin menjalin kerjasama dengan komite, adanya kerjasama dengan pihak wali murid, itu bisa memberikan sumbangsih atau saran dan juga sangat berguna dalam mempermudah dalam pengambilan keputusan sekolah terkait dengan adanya tadi istilah dilema etika tadi. Berarti memang selama ini Pak Andri merasa ada yang membantu, baik itu dari pihak komite atau dari pihak sekolah sendiri, baik itu dengan mungkin rekan-rekan guru gitu Pak Andri ya, dengan wali murid juga. Berarti dari itu tadi diperoleh bahwa Pak Andri selama ini juga merasa terbantu dengan adanya bantuan-bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari para pihak-pihak terkait tadi ya Pak Andri. Baik Pak Andri, untuk terakhir saya mau bertanya tentang kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita petik dan apa yang bisa Pak Andri ambil dari wawancara kita terkait dengan penyelesaian pengambilan keputusan ini kira-kira Pak Andri. Pelajaran yang dapat kita petik dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini bahwa komunikasi menjadi kata kunci untuk mencari solusi dari semua hampir kasus dilema etika. Ya, jika komunikasi terbangun dengan baik, keputusan akan mudah diambil. Tentu berdasar dan berbasis pada rasa keadilan, kemudian kepedulian, peraturan dan hasil akhir yang didapat. Baik, jadi intinya sekali lagi kata kunci dari penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini adalah komunikasi. Yaitu komunikasi antara pimpinan dengan pihak-pihak terkait, baik itu rekan guru, komite, wali murid dan sebagainya. Dan tentu saja kolaborasi itu, komunikasi dan kolaborasi itu tadi juga menjadi modal dasar bahwa keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang paling tepat, itu ya Pak Andri ya. Terus begini Pak Andri, dan itu tadi adalah hasil pertanyaan-pertanyaan saya yang terkait dengan tugas saya selaku guru penggerak. Dan sekali lagi pelajaran bisa kita petik tadi, semoga bisa menjadikan saya menjadi semua orang kan pasti menjadi calon pemimpin baik di tempatnya masing-masing. Semoga tadi apa yang hasil kita wawancara bisa menambah ilmu bagi saya, menambah motivasi bagi saya untuk belajar menjadi seorang pemimpin yang baik yang bisa mengambil keputusan yang tepat demi kemajuan, khususnya kemajuan bidang pendidikan kita Pak Andri ya. Baik, terima kasih Pak Andri atas waktunya. Mohon maaf atas segala salah kata apabila tadi selama saya bertanya banyak kekurangan, banyak kesalahan, dan mohon doanya Pak Andri, mohon doa restunya semoga saya bisa menyelesaikan tugas-tugas pendidikan pada guru penggerak ini dengan lancar, dengan hasil yang memuaskan, dan semoga pengalaman-pengalaman Pak Andri juga bisa saya aktualisasikan, bisa saya implementasikan sebagai bentuk pembelajaran bagi saya sendiri. Terima kasih Pak Andri. Sama-sama Pak Amin. Semoga ini juga bermanfaat kita di SD Ngeloram
satu orang ini demi kemajuan pendidikan khususnya di SDN Satu Moran dan umumnya skala nasional. Mudah-mudahan ini jadi sukses untuk kemajuan pendidikan kita. Semoga juga kemajuan ini nanti selama Pak Andri memimpin di SD Pak Andri, yaitu di SDN 2 Semampir, juga mendapatkan kemajuan, terutama dengan kepala sekolah yang muda, yang energik seperti Pak Andri. Terima kasih sekali lagi Pak Andri. Terima kasih kembali Pak Andri. Demikian wawancara saya bersama dengan Pak Andri selaku kepala sekolah dari SDN 2 Semampir. Semoga apa yang kami laksanakan ini membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.